warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang UU nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Kita masih melanjutin video sebelumnya. Untuk kali ini part ketiga, kita akan membahas dari pasal 51 hingga pasal terakhir dari undang-undang ini. Oke, seperti biasa nanti di sebelah kanan layar itu adalah kita menyajikan pasalnya, kemudian di sebelah kiri ini menyajikan penjelasan dari pasal dari undang-undang tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pasal 51, izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi persyaratan tertentu dan ketat sebagaimana dalam pasal 46 ayat 1 huruf F paling sedikit A sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air. B. Memenuhi persyaratan teknis administratif. C. Mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan sumber daya air. Dan D. Memenuhi kewajiban biaya konservasi sumber daya air yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, penjelasannya untuk huruf C dari pasal 51, yang dimaksud dengan persetujuan adalah hasil pertemuan dengan pemangku kepentingan di sekitar lokasi sumber air yang akan digunakan untuk kegiatan usaha yang berisi rekomendasi terhadap rencana kegiatan usaha tersebut. Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan di kawasan sumber daya air adalah perwakilan kelompok masyarakat yang berada di sekitar lokasi sumber air yang akan digunakan untuk kegiatan usaha. Pasal 52 Ayat 1, penggunaan sumber daya air untuk negara lain dilarang kecuali untuk tujuan kemanusiaan. Ayat kedua, pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya kebutuhan penggunaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya. Ayat 3, penggunaan sumber daya air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya. Ayat 4, rencana penggunaan sumber daya air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ayat 5, penggunaan sumber daya air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 wajib mendapat izin dari pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 53, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan perizinan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 sampai dengan pasal 51 serta perizinan penggunaan sumber daya air untuk negara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 diatur dengan peraturan pemerintah. Masuk ke bab 7, sistem informasi sumber daya air. Pasal 54 ayat 1, untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya. Ayat kedua, sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi. Ayat 3, jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air. Ayat 4, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya air, badan hukum, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan. Ayat 5, informasi sumber daya air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. Ayat 6, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tiap-tiap institusi sesuai dengan kewenangannya melakukan optimalisasi pemanfaatan data dan informasi, pengelolaan yang terintegrasi,
pembagian peran yang jelas dan proporsional antar institusi, pengaturan akses data, pengaturan alur data, dan pengaturan pemanfaatan data. Ayat 7, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sumber daya air. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ini ada penjelasannya. Untuk ayat kelima, dari pasal 54, informasi kondisi hidrologis misalnya adalah tentang curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka air pada sumber air. Kalau informasi kondisi hidrometeorologis itu misalnya tentang temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara. Kemudian kalau informasi tentang hidrogeologis ini mencakup cekungan air tanah, misalnya adalah potensi air tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa air. Untuk yang dimaksud dengan kebijakan sumber daya air adalah semua arahan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota atau kabupaten, misalnya berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Kemudian yang dimaksud dengan teknologi sumber daya air misalnya adalah teknologi konservasi sumber daya air, teknologi pendayagunaan sumber daya air, dan teknologi pengendalian daya rusak air. Kemudian yang dimaksud dengan informasi kondisi lingkungan pada sumber daya air misalnya adalah kondisi ruang di dalam sempadan sumber air, kondisi kawasan resapan air, dan kondisi daerah aliran sungai. Kemudian yang dimaksud dengan informasi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air misalnya adalah jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan masyarakat adat. Kemudian bab 8, pemberdayaan dan pengawasan. Pasal 55 ayat 1, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air. Pemberdayaan yang dimaksud ayat 1 dilakukan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, operasi, dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan peran masyarakat. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dengan institusi bidang pengembangan sumber daya air dari dalam negeri ataupun luar negeri yang kompeten. Ayat 5, pemilik kepentingan atas prakarsa sendiri juga dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, ini penjelasannya dapat dilihat oleh teman-teman pada sisi kiri layar. Nah, sini sudah ada penjelasannya masing-masing pada ayat 1, 2, dan 3. Oke, kemudian kita masuk ke pasal 56. Ayat 1, pengawasan pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap pengelolaan sumber daya air. Ayat 2, pengawasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sumber daya air diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 9, pendanaan, pasal 57. Ayat 1, pendanaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air. Ayat 2, pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir daerah, aliran sungai, dan fungsi kawasan. Ayat 3, pendanaan pengelolaan sumber daya air dapat bersumber dari A. APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, APBD, dan atau C. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, pendanaan pengelolaan sumber daya air yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan huruf B yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan sumber daya air. Ayat kelima, dalam hal terdapat kepentingan mendesak dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, lintas provinsi, lintas kabupaten atau kota, dan strategis nasional, pendanaan pengelolaan dilakukan melalui kesepakatan antara pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Ayat 6, dalam hal badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha swasta, dan perseorangan yang melaksanakan penggunaan sumber daya air
Untuk kegiatan usaha, pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut. Ayat 7. Penyediaan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kerjasama pendanaan dengan badan usaha swasta atau pemerintah negara lain. Ayat 8. Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud. Pada ayat 7, tidak termasuk kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Oke, ini ada penjelasannya di pasal 57 ayat 1 yang dimaksud dengan kebutuhan nyata tadi disebutkan pada ayat 1-nya. Kebutuhan nyata itu adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan sumber daya air sehingga dapat menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya air. Jenis pendanaan pengelolaan sumber daya air meliputi biaya sistem informasi, biaya perencanaan, biaya pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi, biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oke, kemudian ini untuk ayat 3 huruf C yang dimaksud dengan sumber lain yang sah itu adalah anggaran swasta, hibah, dan BJPSDA. Kemudian ini untuk ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 dapat teman-teman baca pada sisi kiri untuk penjelasannya. Oke, kita masuk ke pasal 58. Ayat 1, penggunaan sumber daya air tidak dibebani BJPSDA jika menggunakan sumber daya air untuk A. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha, dan D. Kegiatan konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air. Ayat kedua, penggunaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menanggung BJPSDA. Ayat 3, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna sumber daya air. Ayat 4, BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dipergunakan untuk keberlanjutan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Oke, ini pasal 58 ayat 1 huruf A penjelasannya yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari ya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat dan bersih, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan. Kemudian yang dimaksud dengan konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air antara lain adalah jembatan, pipa, kabel, dan fiber optik yang melintasi sumber air. Biaya jasa pengelolaan sumber daya air atau BJPSDA merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sumber daya air agar sumber daya air dapat didaya gunakan secara berkelanjutan. Dana yang dikumpulkan dari BJPSDA harus dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai terkait. Kemudian kita masuk pada pasal ke-59. Pembayaran BJPSDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 harus memperhatikan prinsip pemanfaatan pembayaran. Oke, penjelasan dari pasal 59 itu, prinsip pemanfaat membayar diterapkan untuk penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha secara komersial. Yang dimaksud dengan pemanfaat meliputi pemanfaat air, pemanfaat sumber air, dan atau pemanfaat daya air, misalnya penggunaan air sebagai air baku, air minum, dan industri. B. Memanfaat sumber air sebagai tempat tampungan limbah terolah atau pelepasan air ke sumber air. Dan C. Memanfaatkan daya air untuk membangkit tenaga listrik. Pasal 60. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dan 59 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya bab ke-10 hak dan kewajiban. Pasal 61. Nah, ini dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air masyarakat berhak untuk, nah ini dari poin A sampai dengan poin H.
Kemudian selanjutnya ayat 2-nya, laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G diajukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau wadah koordinasi tingkat wilayah sungai. Ayat 3-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini untuk penjelasannya pasal 61 sudah jelas ya, ini ada di sini sebelah kiri, bisa teman-teman baca. Ini ayat 1 penjelasannya seperti berikut. Kemudian ayat 1 huruf D penjelasannya seperti berikut, huruf E, huruf G. Oke, selanjutnya pasal 62. Nah, ini kewajiban masyarakat dari poin A hingga poin I. Dan penjelasannya seperti teman-teman bisa baca pada sisi kiri layar. Kemudian masuk ke pasal bab 11 partisipasi masyarakat. Pasal 63 ayat 1, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Ayat 2, partisipasi pada ayat 1 dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Ayat ketiga, partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam bentuk A, konsultasi publik, B, musyawarah, C, kemitraan, D, penyampaian aspirasi, E, pengawasan, dan atau F, keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Penjelasannya untuk pasal 63 ayat 1, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air misalnya adalah menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam pengambilan keputusan, menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang mencakup pelaksanaan, konstruksi, serta operasi dengan pemeliharaan, misalnya adalah sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Bab 12, koordinasi. Pasal 64. Ayat 1, pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber daya air. Ayat 2, pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. Ayat ketiga, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada tingkat A nasional, B provinsi, C kabupaten atau kota, dan D wilayah. Pasal 65 ayat 1, koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 huruf A dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ayat kedua, koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan untuk A, merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat nasional, B, menyusun rancangan penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai, dan C, merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional. Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beranggotakan wakil pemerintah sebagai anggota tetap dan wakil non-pemerintah sebagai anggota tidak tetap. Ayat 4, Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Presiden. Ayat kelima, koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 huruf B dan huruf C dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta beranggotakan wakil pemerintah daerah sebagai anggota tetap dan wakil non-pemerintah daerah sebagai anggota tidak tetap. Ayat ke-6, dalam hal Dewan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi atau kabupaten atau kota belum atau tidak terbentuk, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sumber daya air. Ayat ke-7, koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diselenggarakan untuk perumusan kebijakan
pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Ayat 8, Dewan Sumber Daya Air Provinsi atau Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 5, beranggotakan wakil pemerintah daerah sebagaimana anggota tetap dan wakil non-pemerintah daerah sebagai anggota tidak tetap. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi atau Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan peraturan menteri. Kemudian kita masuk ke pasal 66 ayat 1-nya. Koordinasi pada tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 huruf D dilakukan oleh suatu wadah koordinasi tingkat wilayah sungai. Ayat keduanya, wadah koordinasi tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas pokok A. Menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. B. Memberikan saran kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf A. Dan C. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. Ayat ketiga, wadah koordinasi tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beranggotakan wakil instansi pemerintah dan masyarakat yang mewakili para pemilik kepentingan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 4, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wadah koordinasi menghadirkan wakil masyarakat yang terkait permasalahan yang perlu dikoordinasikan. Ayat 5, wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan representasi para pihak yang disepakati oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau para pemangku kepentingan sumber daya air. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi tata kerja dan pedoman pembentukan wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Oke, selanjutnya bab 13 penyidikan pasal 67. Ayat 1, selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sumber daya air diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sumber daya air. Nah, ini ayat 2-nya seperti teman-teman bisa baca, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang untuk, nah ini wewenangnya nih dari A sampai B. Sampai I, maaf. Kemudian ayat 3-nya, pejabat penyidik pegawai negeri sipil pada ayat 2 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Ayat 4, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ayat kelima, pejabat penyidik pegawai negara sipil dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian selanjutnya bab 14 ketentuan pidana. Pasal 68. Setiap orang yang dengan sengaja A. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan prasarananya dan atau pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf B dan huruf D, atau B. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dengan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 69, setiap orang yang dengan sengaja A. mengganggu upaya pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf C, B. Menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan, dan atau prasarana sumber daya air di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 32.
C. Melakukan pendayagunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1. Atau D. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 42. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2,5 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian pasal 70, setiap orang yang dengan sengaja A. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan non-konstruksi pada sumber daya air tanpa memperoleh izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 3. B. Menyediakan atau memindatangankan baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4. Atau C. Melakukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2. Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 71. Setiap orang yang karena kelalaiannya A. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, kerusakan sumber air dan prasarananya, dan atau pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf A, huruf B, dan huruf D, dan atau B. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 72. Setiap orang yang karena kelalaiannya A. mengganggu upaya pengawetan air, menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan dan atau prasarana sumber daya air di sekitarnya, melakukan pendayagunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 bulan dan paling lama 1 tahun. Dan denda paling sedikitnya 500 juta rupiah dan paling banyaknya 2 miliar rupiah. Pasal 73. Setiap orang yang karena kelalaiannya A. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan non-konstruksi pada sumber air tanpa izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 3. Atau B. menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dalam pasal 49 ayat 2. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 74. Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan. Ayat 2. Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Pidana denda terhadap badan usaha sebesar 2 kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73. Pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73, dan atau C. Pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73. Bab 15. Ketentuan peralihan. Pasal 75. Pada saat undang-undang ini dimulai berlaku, A. Izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air dan izin pengusahaan air tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis. B. Permohonan izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air dan izin pengusahaan air tanah yang diajukan sebelum berlangsungnya undang-undang ini dan belum dikeluarkannya izinnya wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini. Jadi sudah jelas ya bahwa kalau sudah ditetapkan izin usahanya sebelum peraturan ini berlaku, maka itu tetap berlaku sampai
izin sampai masa berlaku izin usahanya itu habis gitu, yang A tadi ya. Kalau yang B, jadi masih proses untuk memperoleh izin usaha, maka harus sudah disesuaikan dengan undang-undang ini seperti itu. Kemudian bab 16 ketentuan penutup pasal 76 pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang penghairan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan B, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Nah, pasal 77, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, angka 1 matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Huruf C, pembagian urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang nomor 1, sub urusan sumber daya air atau SDA, kolom 3 huruf B, kolom 4 huruf B, dan kolom 5 huruf B. Huruf C, pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral nomor 1, sub urusan geologi urusan 3, kolom 3, huruf A, kolom 4 huruf B, dan kolom 5 yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam kurung Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 78, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 79, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bila video ini dirasa bermanfaat oleh teman-teman semua, boleh di-share kepada saudara dan teman-teman kalian yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.